Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami berjudul Perbandingan Sistem Pemerintahan Monarki Parlementer antara negara Inggris dan Jepang. Baik, saya sebagai selaku moderator dan Wahyu Anugrah sebagai pembaca dan Randy Steno sebagai notulen. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Wahyu Anugrah. Pada Wahyu, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Bab 1, pendahuluan. 1. Latar belakang. Istilah monarki berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos, yang berarti satu, dan asein berarti pemerintahan. Dengan begitu, monarki dapat diartikan sebagai salah satu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja, ratu, sultan, atau kaisar. Monarki juga merupakan sistem pemerintahan tertua di dunia. Pada sistem pemerintahan monarki, raja memiliki wewenang untuk memegang semua cabang kekuasaan yang ada, membentuk undang-undang, melaksanakan serta menguji pelaksanaan undang-undang, dan menjadi pemimpin tentara. Namun, tidak semua jenis monarki kekuasaan negara dipegang oleh sang raja, sebab masing-masing jenis monarki memiliki karakteristik yang berbeda. Sebagian negara monarki ada yang memosisikan raja atau ratu sebagai kepala negara, yang mana segala ucapannya memiliki kekuatan hukum tetap. Sementara itu, dikutip dari buku pengantar ilmu negara, negara yang menganut sistem monarki lainnya lebih menjadikan raja dan ratu sebagai kepala negara atau hanya sebagai simbol kedaulatan negara. Tetapi sistem pemerintahan negara ini biasanya diatur oleh parlementer. Sejak lahirnya pada beberapa abad lalu, monarki selalu mengalami perkembangan dan pertumbuhan sesuai lingkungan sosial masyarakat. Akibatnya, sistem pemerintahan ini memiliki jenis yang beragam. 2. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian sistem monarki parlementer? Yang kedua, bagaimana penerapan sistem pemerintahan parlementer monarki di negara Inggris dan Jepang? Yang ketiga, bagaimana perbandingan sistem pemerintahan parlementer monarki antara negara Inggris dan Jepang? Adapun tujuan penulisan yaitu untuk menganalisis apa itu sistem pemerintahan parlementer monarki, baik dari segi arti atau pengertian, bagaimana penerapannya, serta perbandingan sistem monarki parlementer antara negara Inggris dan Jepang. Bab 2, pembahasan. 1. Pengertian sistem parlementer monarki. Monarki berasal dari bahasa Latin Naonarchiae yang berarti pemerintahan atau pemerintahan oleh satu orang. Pemerintahan di tangan orang yang sangat berdaulat. Monarki merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin atau dikuasai oleh keluarga atau kelompok negara tertentu. Sebuah pemerintahan monarki dipimpin oleh seorang raja ataupun ratu yang berperan sebagai kepala negara. Dalam pemilihan raja atau ratu dapat diselenggarakan menggunakan dua cara, yaitu monarki herediter dan monarki elektif. Monarki herediter adalah pemberian status raja atau ratu berdasarkan garis keturunan. Misalnya, ketika seorang raja meninggal atau turun tahta, tahta berpindah ke putra tertua. Namun, jika seorang raja tidak memiliki anak, maka peluang tahta berpindah ke saudara laki-laki atau sepupu laki-laki, yang dilakukan oleh sekelompok kecil elit di negara tersebut. Misalnya, Dewan Kardinal memilih Paus sebagai penguasa Vatikan. Dalam monarki, raja mengontrol semua bidang kekuasaan yang ada dan membuat undang-undang, menerapkan dan menguji penegakan hukum, termasuk komando angkatan bersenjata. Dalam menjalankan kekuasaannya, penguasa dapat memutuskan untuk menegakkan hukum, dan raja menunjuk kekuasaan khusus di bawah kendalinya.
Sedangkan monarki parlementer adalah bentuk monarki di mana kekuasaan diberikan kepada menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen, bukan kepada raja. Dalam bentuk monarki parlementer, raja hanyalah simbol persatuan atau simbol kebanggaan bersama terhadap nilai-nilai sejarah bangsa. Dalam monarki parlementer, ungkapan seorang raja tidak dapat melakukan kejahatan, sudah dikenal luas. Bisa diartikan juga bahwa monarki parlementer adalah sistem pragmatis di mana pemerintah memiliki parlemen. Menteri secara individu dan kolektif bertanggung jawab kepada parlemen, yang di mana dalam kemudian ada juga ciri-ciri dari pemerintahan parlementer, yaitu satu, Presiden bertindak sebagai kepala negara dan Perdana Menteri bertindak sebagai kepala pemerintahan. 2. Perdana Menteri memiliki otoritas, hak prerogatif Perdana Menteri sehubungan dengan hukum dan undang-undang di luar kekuasaan Badan Perwakilan. Dalam sistem parlementer, Perdana Menteri memiliki kekuasaan untuk mengangkat atau memberhentikan menteri dan pejabat yang memimpin kementerian atau non-kementerian. 3. Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Menteri yang merumuskan kebijakan harus memiliki otoritas legislatif dan bertanggung jawab kepada legislatif. Hal-hal seperti itu dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuatan yang merusak reputasi kinerja kedua lembaga tersebut. Selain itu, dapat menimbulkan perselisihan dan saling menyalahkan. Yang keempat, cabang eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. Yang kelima, cabang legislatif memiliki kekuasaan untuk membatasi kekuasaan anggota cabang eksekutif. Dan yang terakhir, cabang legislatif memilih langsung anggota dari cabang eksekutif. Komite eksekutif membantu presiden dalam mengatur tindakan pemerintah sebagaimana ditentukan oleh Kongres. Kongres memiliki kekuatan untuk memutuskan siapa yang layak menduduki jabatan eksekutif di presiden. Presiden dipilih melalui pemungutan suara berdasarkan aturan negara. 2. Sistem monarki parlementer yang diterapkan di Inggris dan Jepang. Yang pertama, sistem monarki parlementer Inggris. Negara Inggris didirikan tanggal 1 Mei 1707, dikenal sebagai negara kesatuan atau Unitary States, yang mempunyai julukan United Kingdom, dengan beberapa negara bagian, yaitu Irlandia Utara, England, dan Wales. Inggris menganut sistem monarki konstitusional atau parliamentary monarchy, dengan aturan negara terdesentralisasi dan mengadopsi sistem pemerintahan parlementer, di mana parlemen memegang kekuasaan lembaga legislatif atau lebih dikenal dengan House of Commons dan House of Lords. Badan eksekutif berwenang membubarkan parlemen, di mana di dalam anggotanya terdapat anggota kabinet yang dipimpin Perdana Menteri. Ratu berperan sebagai kepala negara dan simbol kedaulatan negara. Inggris menerapkan sistem dua partai, yaitu Partai Konservatif dan Partai Buruh, di mana kedua partai ini selalu bersaing untuk bisa mendominasi. Konstitusi Inggris tidak terkodifikasikan dalam satu naskah tertulis, tetapi tersebar dalam berbagai peraturan, hukum, dan konvensi. Adapun pokok-pokok sistem pemerintahan Inggris, yaitu 1. Berbentuk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dan bentuk pemerintahan monarki. 2. Mempunyai parlemen yang terdiri dari 2 kamar. 3. Ratu berperan sebagai kepala negara dan simbol kedaulatan negara. 4. Menteri atau kabinet memegang penuh kekuasaan terhadap pemerintahan. Mereka umumnya berasal dari House of Commons dan berasal dari partai mayoritas badan tersebut. Kabinet dapat dibubarkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya. 5. Inggris juga menerapkan adanya oposisi. Dalam artian oposisi tersebut membentuk kabinet tandingan. 6. Mempunyai sistem partai. Terdapat 2 partai besar, yaitu Partai Konservatif dan Partai Buruh yang saling bersaing. Dan terakhir, badan peradilan ditunjuk oleh kabinet. Tetapi peradilan berjalan dengan bebas dan tidak memihak. Konstitusi. Sebagai negara yang menganut monarki konstitusional,
di mana kekuasaan lembaga eksekutif diambil oleh menteri dan perdana menteri yang memimpin berbagai departemen. Para menteri ini berasal dari parlemen atau legislatif. Inggris merupakan salah satu negara yang menganut konstitusi tertulis tunggal. Di sisi lain, hukum yang berlaku bersifat umum, adat istiadat serta tidak menjadi bagian konstitusi. A. Kekuasaan eksekutif. Eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri. Dalam pemilihannya tersendiri ditunjuk langsung oleh Ratu. Kemudian eksekutif tersebut biasanya menjadi pemimpin partai yang berkuasa di parlemen. Menteri yang dipilih tersebut mempunyai tugas untuk membantu Perdana Menteri dan secara umum menyetujui semua kebijakan pemerintah. Biasanya dalam pemerintahan monarki tidak berlandaskan pada sebuah hukum atau aturan, tetapi saat ini Ratu terikat oleh hukum dan hanya dapat memerintah dengan persetujuan parlemen bertindak atas saran menteri. Dewan Penasehat, nama asli lembaga ini adalah The Privy Council. Dulu lembaga ini berperan sebagai sumber kekuatan dari eksekutif. Namun, berjalannya sistem kabinet pada abad ke-18 menyebabkan fungsi lembaga eksekutif ini lambat laun diambil alih oleh kabinet. Monarki. Pada saat ini kekuasaan absolut monarki lambat laun semakin dikurangi. Saat ini Ratu bisa mendengarkan dan mengikuti saran dari menteri. Ratu mempunyai hak dalam menentukan siapa yang dapat menduduki jabatan-jabatan penting, seperti menteri gubernur dan jabatan penting lainnya. Adapun kewenangan Ratu dalam urusan luar negeri. Berwenang dalam mengumumkan terjadinya perang ataupun perdamaian, mengakui kedaulatan negara lain, mengakui dan melepas wilayah kerajaannya, serta membuat perjanjian kesepakatan internasional. Kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif dikuasai oleh parlemen yang terdiri dari 2 kamar atau yang disebut dengan bicameral. Terdiri dari House of Commons dan House of Lords. Keduanya mempunyai hierarki yang berbeda, tetapi kedua kamar tersebut terikat dalam proses pengawasan. House of Commons menjadi pusat dalam kekuatan parlemen. Anggotanya bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya. The House of Lords, anggotanya dijuluki Peers, yang terdiri dari Lord Spiritual dan Lords Temporal. Di dalamnya ada Law Lords atau hakim senior. Pemilihan anggota The House of Lords ini dipilih oleh golongan yang dianggap senior dan orang-orang terpandang dalam masyarakat. Keluarga kerajaan mempunyai pengaruh dan kuasa yang sangat luar biasa dalam sistem monarki. Tetapi meskipun peran yang dimainkan oleh Ratu dalam hal ini sebagian besar adalah peran seremonial. Sistem monarki tetap menjadi bagian integral dari keluarga kerajaan di parlemen, yang secara teoritis memberikan parlemen kekuasaan untuk membuat undang-undang. Keputusan parlemen tidak menjadi undang-undang sampai disahkan oleh monarki. Secara garis besar, parlemen memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, pengecekan rancangan undang-undang, yang kedua, pembedahan terhadap isu-isu yang sedang terjadi, dan yang terakhir, mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintahan dan administrasi. Kekuasaan yudikatif. Komite Yudisial Dewan Penasehat. Dalam sistem pengadilan Inggris, tidak ada pengadilan nasional tertinggi tunggal. Komite Kehakiman Dewan Penasehat berfungsi sebagai pengadilan banding terakhir dalam menangani kasus-kasus tertentu. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat berfungsi sebagai pengadilan banding tertinggi. Berbeda dengan Skotlandia, di mana keputusan tertinggi tentang masalah atau kasus pidana adalah pengadilan tinggi. Sedangkan dalam masalah perdata, tugas ini dilakukan oleh House of Commons. Komisi Kehakiman adalah pengadilan terakhir kerajaan Inggris. Sistem hukum peradilan di kerajaan Inggris. Ada satu ciri khas dari sistem hukum Inggris yang berbeda dari sistem Eropa kontinental, yaitu tidak adanya sistem hukum peraturan, mengingat fakta bahwa semua peraturan dibuat oleh legislatif, dan hukum tidak tertulis adalah bagian dari konstitusi atau fundamental hukum negara itu. Permohonan banding
atas suatu masalah dari pengadilan distrik juga dapat diajukan untuk diadili dan dipertimbangkan oleh pengadilan tinggi. Baik, moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Wahyu. Terima kasih pada saudari moderator untuk mempersilakan materi. Baiklah, langsung saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu sistem monarki parlementer Jepang. Pasca Perang Dunia II, Jepang menjadi salah satu negara maju di Asia Timur dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional dan sistem pemerintahannya parlementer atau parliamentary constitutional monarchy, atau disebut juga dengan monarki konstitusional parlementer. Dalam pemerintahannya, kewenangan di bawah kendali seorang Perdana Menteri. Meskipun demikian, Jepang mengakui raja atau kaisar sebagai kepala negaranya untuk mengurusi urusan yang bersifat diplomat dan merupakan simbol negara sebagai pemersatu rakyat sebagaimana yang tercantum dalam Konstitusi 1947. Konstitusi 1947 memiliki 3 prinsip utama, yaitu kedaulatan rakyat, hormat terhadap hak-hak asasi manusia, serta penolakan terhadap perang. Jepang lebih menekankan hak daripada kewajiban masyarakat. Hak tersebut berupa jaminan kepada masyarakat Jepang, seperti jaminan kebebasan berpendapat, berkumpul dan memeluk agama, dan sebagainya. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Konstitusi Jepang membagi kekuasaan lembaga negara ke dalam 3 kekuasaan yang berbeda, namun tidak terpisah karena memiliki hubungan timbal balik. Lembaga legislatif atau DIT atau disebut juga dengan parlemen, lembaga eksekutif atau anggota kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri, dan lembaga yudikatif yaitu Supreme Court atau Mahkamah Agung. Baiklah, pertama yaitu lembaga legislatif atau parlemen. Diet atau parlemen Jepang bersifat bicameral atau memiliki 2 kamar, yaitu House of Representatives yang merupakan majelis rendah dan House of Councilors yang merupakan majelis tinggi. Konstitusi Jepang menempatkan majelis rendah memiliki kekuasaan lebih dibanding dengan majelis tinggi. Mereka dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum, misalnya saja dalam menunjuk Perdana Menteri. Suara majelis rendah diutamakan, termasuk dalam membuat rancangan undang-undang sidang anggaran. Majelis rendah diberikan kebebasan untuk menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet dan dapat dibubarkan oleh kaisar atas saran serta persetujuan dari kabinet. Sedangkan majelis tinggi tidak dapat dibubarkan oleh kabinet. Selanjutnya yaitu lembaga eksekutif atau anggota kabinet. Kabinet merupakan lembaga eksekutif yang terdiri dari Perdana Menteri dan Menteri. Perdana Menteri berasal dari anggota Diet atau parlemen yang kemudian akan dilantik oleh kaisar. Menteri akan dipilih sebagai berasal dari Diet dan sisanya Perdana Menteri berhak menunjuk siapa saja. Seringkali menteri terpilih merupakan anggota majelis rendah yang telah menjabat setidaknya 6-7 kali masa jabatan. Dan beberapa berasal dari majelis tinggi dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Tugas utama lembaga eksekutif adalah menjalankan undang-undang. Kabinet mencerminkan apa yang dikehendaki oleh Diet, sehingga kabinet bertanggung jawab pada parlemen. Dalam menjalankan tugasnya, kabinet dibantu oleh birokrasi. Perdana Menteri tidak dibatasi dalam menjabat, namun ketika majelis rendah melakukan mosi tidak percaya, dalam waktu 10 hari Perdana Menteri harus mengundurkan diri bersama dengan menterinya, juga membubarkan kabinetnya. Dan yang ketiga yaitu lembaga yudikatif atau Supreme Court, atau disebut juga dengan Mahkamah Agung, di mana lembaga yudikatif ini bersifat independen dan bebas dari intervensi dari lembaga lain, merupakan sifat dari lembaga yudikatif pemerintahan Jepang. Hal ini bertujuan supaya lembaga yudikatif dapat bekerja secara maksimal dalam menegakkan keadilan. Lembaga yudikatif juga biasanya menjadi penasihat kaisar. Dalam pemerintahan Jepang terdapat 2 tingkat pengadilan,
Pertama, Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung beserta 14 hakim lainnya. Ketua Mahkamah Agung diajukan oleh kabinet, kemudian ditunjuk oleh Perdana Menteri dan dilantik oleh Kaisar. Sedangkan 14 hakim lainnya ditunjuk oleh kabinet. Dan pengadilan yang lebih rendah, seperti pengadilan tinggi, pengadilan distrik, dan pengadilan sumir. Masyarakat akan melihat kinerja Ketua Mahkamah Agung dan dievaluasi dalam pemilihan majelis rendah. Setiap 10 tahun sekali, Ketua Mahkamah Agung dapat diberhentikan dalam referendum pada saat pemilihan umum oleh masyarakat. Sedangkan hakim di pengadilan rendah hanya menjabat selama 10 tahun dan memiliki hak istimewa pengangkatan kembali sebagai hakim. Dan masyarakat maupun majelis rendah tidak dapat mengevaluasi ataupun memberhentikan hakim pengadilan rendah tersebut. Dan yang ketiga yaitu perbandingan sistem monarki parlementer antara negara Inggris dan Jepang. Yang pertama itu kelebihan dan kekurangan monarki parlementer Inggris. Di mana poin pertama itu monarki yang kreatif. Karena monarki di Inggris ini mencoba menggabungkan konsep monarki dengan demokrasi sehingga ada perpaduan di antara keduanya. Salah satunya yaitu kegiatan pemilihan parlementer yang dilakukan secara pemilihan umum atau pemilu. Poin kedua yaitu pemerintahan yang solid, karena kerajaan bagian dari kesucian dan sejarah yang tidak bisa digores. Dengan adanya kerajaan Inggris bisa menjadi sistem monarki yang patut ditiru oleh negara lain. Poin selanjutnya yaitu sistem dui partai. Kondisi ini menandakan negara yang kemejamukannya sangat minim karena kontestasi politik yang sengit, sehingga tidak banyak alternatif pikiran yang lain. Dan poin terakhir yaitu dari kelebihan dari monarki parlementer Inggris yaitu partai atau pihak oposisi bekerja dengan sangat baik dalam hal pengawasan pemerintahan, menjadikan kabinet sebagai eksekutif bekerja dengan baik dan berhati-hati. Kemudian kekurangan. Poin pertama dari kekurangan tersebut yaitu pertama mudahnya menjatuhkan kabinet oleh partai oposisi. Kemudian kabinet sangat terpengaruh oleh parlemen sirkulasi elit kekuasaan karena sangat dibatasi oleh sistem monarki, tidak seperti negara demokrasi. Dan poin yang terakhir yaitu adanya kesenjangan secara status karena sistem monarki membedakan status, otomatis dalam akses pemerintahan pun pasti dibedakan. Kedua, kelebihan dan kekurangan dari monarki parlementer di Jepang. Yang pertama kelebihan yaitu pertama kerjasama antara kekaisaran sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan Jepang membuat negara berjalan dengan baik dikarenakan hubungan yang terjalin dengan sangat baik. Disebabkan oleh peran dari masing-masing lembaga yang sudah tertuang dalam konstitusi Jepang dengan sangat jelas. Kaisar yang dalam konstitusi hanya menjadi simbol pemersatu rakyat menjadikannya tidak memiliki kekuasaan yang besar bila dibandingkan dengan Perdana Menteri atau Parlemen. Meskipun Kaisar masih mempunyai wewenang dalam mengajukan mandat, tetapi itu tetap berada di bawah pengawasan dan persetujuan legislatif. Peran lainnya bagi Kaisar hanyalah dalam hubungan diplomatik. Sedangkan Perdana Menteri bertugas untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif bersama menteri-menterinya. Demi kebaikan bersama terkait kemajuan dan kebersatuan negara Jepang, maka baik Kaisar dan Perdana Menteri mau tidak mau harus saling bekerja sama agar bisa membawa negara Jepang semakin maju dan sejahtera. Poin selanjutnya yaitu undang-undang dapat dibuat dengan cepat. Ini dikarenakan wewenang dari membuat undang-undang atau kebijakan sepenuhnya berada dalam tanggung jawab legislatif. Entah itu eksekutif atau kaisar tidak bisa ikut campur dalam membuat undang-undang atau kebijakan. Sebenarnya kaisar masih bisa membuat undang-undang dan kebijakan dengan jalan memberikan mandat, tetapi itu tetap harus melewati jalur dari legislatif yang mana tetap saja legislatif memiliki peran kunci di akhirnya terkait disetujui atau ditolaknya mandat tersebut. Poin yang ketiga yaitu tanggung jawab pelaksanaan kebijakan publik cukup jelas. Alasannya dikarenakan Jepang menganut trias politika yang sangat tegas. Ini bisa dilihat dari wewenang setiap lembaga negara yang sudah tertulis dengan jelas. Dengan begitu, setiap lembaga akan fokus pada pekerjaannya masing-masing, serta fungsi pengawasan malah ditambah semakin ketat dengan adanya pihak oposisi yang sama ketat dan baiknya dalam melaksanakan tugas mereka.
Poin yang terakhir yaitu partai atau pihak oposisi bekerja dengan sangat baik dalam hal pengawasan pemerintahan, menjadikan kabinet sebagai eksekutif bekerja dengan baik dan berhati-hati. Kemudian kekurangan. Poin yang pertama dari kekurangan yaitu mudahnya menjatuhkan kabinet oleh partai oposisi. Sebagaimana biasanya dalam sistem parlemen, kabinet mudah sekali dijatuhkan oleh parlemen, khususnya oleh partai oposisi. Dikarenakan kritisnya dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh mereka membuat kedudukan dari kabinet tidak memiliki fondasi yang kuat untuk bertahan. Sedangkan poin yang kedua yaitu kabinet sangat terpengaruhi oleh parlemen. Sama halnya dengan poin pertama, dikarenakan kabinet merupakan pilihan dari Perdana Menteri, dan Perdana Menteri sendiri ditunjuk langsung oleh parlemen, membuat kabinet berada dalam genggaman dari pihak parlemen. Meskipun dalam pemisahan tugasnya sudah sangat jelas, tetapi apabila para menteri tidak bekerja sesuai kebijakan yang ditentukan oleh parlemen, ditambah lagi eksekutif dalam pemerintahan Jepang bertanggung jawab kepada diet atau parlemen, maka sudah jelas kabinet itu bisa dibubarkan dengan mudah oleh parlemen. Poin yang terakhir yaitu ketergantungan Perdana Menteri terhadap diet atau parlemen, terlebih oleh majelis rendah. Sama seperti kabinet, Perdana Menteri juga bergantung kepada parlemen karena posisi yang dia dapatkan berupa penunjukan langsung oleh parlemen, bukannya pemilihan langsung oleh rakyat, membuatnya memerlukan dukungan mayoritas di parlemen. Kalau tidak, dia bisa diberhentikan dengan mudah oleh parlemen. Baik, kami langsung ke kesimpulan pada materi kami. Di sini kami menyimpulkan bahwa sistem monarki parlementer Inggris dan Jepang dapat dibagi dalam dua tabel berikut, di mana poin yang pertama dari Inggris yaitu lembaga legislatif, kekuasaan dipegang oleh parlemen bersifat bikameral atau the House of Commons dan the House of Lords. Sedangkan untuk Jepang, lembaga legislatif bersifat bikameral atau House of Representative dan House of Councilors. Dan poin yang kedua yaitu lembaga eksekutif di Inggris terdiri dari Perdana Menteri yang dipilih oleh Ratu. Sedangkan lembaga eksekutif dari Jepang atau anggota kabinet terdiri dari Perdana Menteri yang berasal dari diet atau parlemen yang kemudian dilantik oleh kaisar. Dan untuk lembaga yudikatif, di Inggris tidak terdapat pengadilan nasional tertinggi yang bersifat tunggal. Komite yudisial merupakan pengadilan dibanding tingkat akhir. Sedangkan lembaga yudikatif di negara Jepang yaitu bersifat independen dan bebas dari intervensi dari lembaga lain. Untuk kelebihan dan kekurangan sistem monarki parlementer Inggris dan Jepang, yang pertama yaitu di negara Inggris terlebih dahulu. Untuk kelebihan, poin yang pertama yaitu perpaduan sistem monarki dan demokrasi. Yang kedua, pemerintahan yang solid. Ketiga, sistem duipartai. Keempat, partai atau oposisi bekerja dengan baik. Sedangkan untuk negara Jepang sendiri, yaitu poin pertama, kerjasama yang baik antara kekaisaran dan Perdana Menteri. Kemudian undang-undang dapat dibuat dengan cepat. Ketiga, tanggung jawab pelaksana kebijakan publik cukup jelas. Dan yang terakhir yaitu partai atau oposisi bekerja dengan baik. Sedangkan untuk poin kekurangannya yaitu di negara Inggris, poin yang pertama yaitu mudahnya menjatuhkan kabinet oposisi. Kemudian kabinet sangat terpengaruhi parlementer. Dan yang ketiga, tidak ada sirkulasi elit kekuasaan. Dan yang terakhir yaitu adanya kesenjangan secara status. Sedangkan untuk di negara Jepang, kekurangan dari poin pertama yaitu mudahnya menjatuhkan kabinet oposisi, kemudian kabinet sangat terpengaruhi parlementer, dan yang ketiga ketergantungan Perdana Menteri terhadap diet atau parlemen terlebih oleh majelis rendah. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Baik, terima kasih. Itulah presentasi makalah dari kelompok kami kepada audiens. Apabila ada yang kurang jelas, boleh dipertanyakan atau ada yang ingin menyanggah, kami persilahkan. Kami di sini membuka dua pertanyaan pada audiens. Kami persilahkan.
Sekali lagi kepada audiens, apakah ada yang ingin menyanggah atau bertanya? Kami persilakan. Lah 30 menit lebih. Yuk, nanya. Mau ini harus ada yang nanya ya? Mau yang cuman. Iya, harus ada yang nanya ini. Aduh. Basing ya tanyanya ya. Yang penting ada pertanyaan, ada jawaban. Iya, tidak apa-apa, laju lah, nanya lah. Mah. Ini nih, nanya ya, sastra dari kelompok 3 ingin bertanya, tadi kalau memang ada tadi dijelaskan, mungkin saya belum tahu kan, saya tinggal tidur. Untuk pertanyaannya, apakah sistem pemerintahan parlementer ini hanya digunakan pada negara yang berbentuk monarki? Ada yang nyatet nggak? Ada Wahyu. Reni Kuseno. Ada yang nyatet? Kalau belum, ulang lagi kan? Bisa diulang tadi pertanyaannya, Saudara Sastra? Oke, ulang ya. Apakah sistem pemerintahan parlementer ini hanya Ya. hanya digunakan pada negara Kemudian seterusnya. yang berbentuk monarki saja?
Cukup itu, Pak ya. Terima kasih kepada saudara Sastra. Di sini kami membuka satu sesi pertanyaan lagi kepada audiens. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, kalau tidak ada, beri kami waktu untuk mencari jawaban pertanyaan dari saudara Sastra. Kalau nggak ada lagi langsung jawab, bye-bye. Baik, izin saudari moderator, izin menjawab pertanyaan dari saudara Sastra. Oke. Di sini saya bacakan ulang pertanyaan dari saudara Sastra, di mana pertanyaannya adalah apakah sistem monarki parlementer hanya digunakan oleh negara yang berbentuk monarki saja? Jawabannya tidak. Karena sistem pemerintahan parlementer tidak hanya digunakan pada negara yang berbentuk monarki, tetapi juga dapat digunakan pada negara yang berbentuk republik. Dalam sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan eksekutif berasal dari parlemen atau majelis rendah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Saudara Sastra, apakah sudah jelas atau kurang jelas? Sudah. Coba ulang. Jangan cepet-cepet. Intinya coba ya, intinya, Bay. Baik, saya ulang.
Gimana pertanyaannya tadi, saya ulang kembali. Apakah sistem monarki parlementer hanya digunakan oleh negara yang berbentuk monarki saja? Jawabannya tidak. Sistem pemerintahan parlementer tidak hanya digunakan pada negara yang berbentuk monarki, tapi juga dapat digunakan pada negara yang berbentuk republik. Dalam sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan eksekutif berasal dari parlemen atau majelis rendah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Jadi intinya boleh-boleh saja jika suatu negara lain ingin menerapkan sistem parlementer ini. Tidak harus negara yang menganut sistem monarki yang harus menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Terima kasih. Kembali ke saudari moderator. Izin menambahkan. Izin menambahkan moderator. Baik, silakan. Di sini saya akan menambahkan negara republik yang menerapkan sistem parlementer seperti Jerman, Italia, India, dan Prancis. Di sisi lain juga ada negara monarki yang menganut sistem pemerintahan presidensial seperti Amerika Serikat. Oleh karena itu, hubungan antara sistem pemerintahan dan bentuk negara bisa sangat bervariasi. Sekian, terima kasih. Oke. Apakah sudah jelas? Jelas. Sudah. Berarti Indonesia juga berarti ini ya, parlementer ya? Ya enggak sih? Oh, jangan kaku nih, no. Kita sembari sharing-sharing. Baiklah, untuk negara Indonesia sendiri yaitu negara demokrasi, di mana sistem pemerintahannya yaitu presidensial. Ya. Berarti Indonesia bisa dong menganut yang namanya parlementer tadi. Apakah memang sudah Indonesia ini menganut sistem parlementer? Sejauh ini masih presidensial, tapi jika pada kedepannya bisa saja parlementer diterapkan di Indonesia, tergantung dari pemimpinnya ingin menerapkan atau tidak. Berarti sistem parlementer ini boleh-boleh saja dong digunakan terhadap seluruh negara yang ingin menganutnya kan? Bebas berarti. Siapa saja bisa dong menganut sistem parlementer ini. Tidak harus monarki tadi. Izin saudari moderator menjawabnya kembali. Kembali kepada judul makalah kami, yaitu perbandingan sistem pemerintahan monarki parlementer antara negara Inggris dan Jepang. Di mana kan judul kami yaitu intinya pada dasarnya di sini lebih ke negara monarki yang menganut sistem parlementer. Yang artinya negara kedua ini antara Jepang dan Inggris yaitu menganut sistem parlementer tersebut. Dan perihal dari saudara Sasra tanyakan yaitu apakah boleh negara-negara lain menganut sistem parlementer ini, inti dari pertanyaan tersebut boleh-boleh saja, tergantung dari kesepakatan dari pemimpin-pemimpin dari negara tersebut. Terima kasih. Ya, oke. Sudahlah. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Boleh dilanjut? Oke, baiklah. Karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka presentasi kami akan tutup. Baiklah semuanya, kali ini kita sudah belajar tentang perbandingan sistem pemerintahan monarki parlementer antara Inggris dan Jepang. Dari presentasi tadi dapat diambil kesimpulan bahwa Inggris dan Jepang mempunyai perbedaan antara kepala negara, peran politik, pewarisan kekuasaan, serta sejarah dan peran dalam pemerintahannya. Dan kesamaannya yaitu
Yang pertama, peran simbolis, yang kedua, penghormatan budaya, dan yang ketiga, pengaruh terbatas. Demikianlah perbedaan dan kesamaan antara sistem pemerintahan monarki Inggris dan Jepang. Baik, itulah presentasi makalah dari kelompok kami kepada audiens apabila kami ada salah-salah kata kepada Allah saja. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.